Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemirsa dimanapun saat ini sedang menyaksikan channel Agung Pos Group. Saya M. Sarjana Pras Sarjana Ilmu Komunikasi. Saat ingin berbincang interaktif bersama wartawan senior yang dulu pernah di bidang Polkam di surat kabar ternama Sumatera Selatan di Sriwijaya Pos, yaitu Bapak Dr. Haji Iklim Cahya Pak Iklim. Selamat sore. Selamat sore Pak Haji. Iya. Apa kabar Pak Iklim? Alhamdulillah sehat. Iya. Kayaknya saya memang perlu partner ya untuk berbincang-bincang tentang informasi-informasi atau isu-isu yang berkembang. Iya. Kebetulan ketemu dengan Pak Iklim ini rasanya pas, karena Pak Iklim pernah menjadi redaktur Polkam ya. Iya. Dan beberapa mungkin bidang-bidang yang lain. Selain itu, Pasti wartawan. ya, selain itu mungkin lama di wartawan kan? Iya. Ya, Pak Iklim. Kita tinggal di Ogan Ilir. Tentunya kita Ogan Ilir prioritas perbincangan kita. Nah, maka dengan itu, perbincangan kita sore ini mungkin Pak Iklim punya catatan. Ogan Ilir ini kan sedikit memanas, katakanlah setengah tahun terakhir. Iya. Ada pembegalan di Jalan Palembang, kan? Palembang Indralaya Palembang berapa kali? Iya. Dalam 2 bulan itu hampir 3 kali pernah rasanya. Ada isu terakhir, kita tidak tahu bagaimana perkembangannya, tapi menurut informasi di berita yang saya baca, itu pelakunya sudah ada dapat 1, tapi tidak tahu bagaimana perkembangannya, yaitu pembunuhan calon kepala desa di Betul, Iya. Kecamatan Lubuk Liat rasanya. Dan ada lagi masalah narkoba. Narkoba itu PLH kepala desa. Iya. Nah, itu di Kecamatan Kandis rasanya. Kecamatan Kandis, dan terakhir pembunuhan tukang kayu. Tapi kawannya hari ini sudah Kamu ya dapat. diringkus. Pelakunya tetangganya sendiri. Oh. Ya, kabarnya tetangganya lebih kurang 100 meter dari rumah korban. Nah, menyikapi hal ini bagaimana menurut kacamata Pak Iklim sebagai wartawan senior, tokoh masyarakat, tokoh politik, dan tokoh-tokoh yang lainnya? Silakan Pak Iklim. Jadi Pak Haji, Ya. saya kira judul kita ini pada Pak Haji saya kan wartawan. Ya, Itu mungkin lebih tepat disebut wartawan bicara. ya, wartawan bicara. Ya, Selama ini wartawan menulis. iya, ya. Sekarang wartawan bicara. Karena Iya, kita kan dunia komunikasi kan. iya, iya, iya. Jadi Pak Haji, saya kira memang Sumatera Selatan, Ya, bukan cuma Ogan Ilir ya. bukan cuma Ogan Ilir ya. Biar apa berkembang nasional juga bisa. Kasus kriminalnya Ya, ya mungkin cukup tinggi ya. dia cukup tinggi. Terutama masalah pembunuhan, Iya, iya, iya. gitu kan, pencurian. Pencurian. Karena di daerah kita ini dalam mungkin 2 bulan ini, kalau saya membaca dari berita-berita wartawan Ogan Ilir, Ya, ya. itu yang sempat menjadi perhatian ada 3. Iya. Pertama yang di Betung Ya, betul. Ya, calon kepala desa ya. Calon kades. Ya, ya. Yang nama Arpani kan, Ya. yang juga yang terbunuh. Lalu beberapa hari lalu di Pulau Selatan, Ya, ya, ya. mantan panitia Pilkades. Ya, kades. Ya, ya, betul, betul. Desa Ya, Sungai Keli. ya, ya. Ya. Tapi tidak meninggal. Iya. Juga sempat di, Bapak belum juga. iya, sempat dibocor di tengah malam ya. Iya, iya, iya. Masih dicari mungkin pelakunya. Ya. Lalu yang baru-baru ini tukang sayur Yang jadi korban. dibunuh di rumahnya itu. Iya. Dan hari ini alhamdulillah Ya. kita baca berita. Polisi sudah bisa merangkus. Pelakunya sudah Bisa diringkus ya. diringkus oleh Polsek Peniraja. Iya, 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 iya. Jadi memang ini Pak Haji, Ya. saya kira memang ini menjadi PR ya. Ya. Terutama bagi kepolisian atau Kepolisian. Polres. Pas Kapolres yang baru kan. Iya. Peristiwa Betung itu sebenarnya Sebelum ini masuk. ya, yang sekarang ya. Iya. Iya, iya, iya. Di ujung-ujung yang Iya. Kapolres lalu kan. Iya. Nah, tapi mungkin yang menjadi tugas sekarang ini Ya. yang jabatan Polres, Ya. Kapolres, otomatis Pak Ya. Pak Adi Basor Ya. ini kan. Ya. Jadi memang ini saya kira harus menjadi
perhatian khusus ya Iya, iya. bagi kepolisian. Iya. Tapi tentu Pak Haji begini, saya kira polisi jangan dibiarkan sendiri. Iya. Jadi mungkin masyarakat setempat harus membantu ya. Ya, dilibatkan lah paling Iya, tidak ya. karena Atau memang- melibatkan diri. Karena peristiwa ini kan terjadi pada subuh ya, memang Ya. masih sepi. Iya. Jadi saya kira memang polisi harus kita bantu. Pastilah mungkin di desa ini ada yang apa? Ada yang mungkin Ya. setidaknya itu menjadi perhatian. Perhatian. Iya. Sebab kalau tidak dibantu ya polisi nanti kesulitan dalam mencari jejak-jejak. Artinya tersangka tidak itu. sulit sebenarnya Pak Islam kalau kepolisian minta bantuan, kan ada elemen masyarakat di sana. Iya. Ada Karang Taruna, ada Betul. LSM, ada ormas yang sudah berkembang ke desa. Ya, tapi gini nih, Ya. ada satu mungkin apa namanya, mungkin karena masyarakat ini kan segan Iya, iya. untuk ikut terlibat ya, dan takut mungkin ya itu masalah kan. Iya, iya. Tapi saya kira ini Pak, Nah, ya. ke depan ini jadi kita kan dulu pernah punya istilahnya gambling ya, Iya, iya. terus gambling. Iya. Nah, mungkin ini perlu diaktifkan kembali. Iya. Gambling-gambling di desa-desa sehingga ini menjadi perpanjangan tangan lah bagi kepolisian kan. Iya. Mungkin kalau ada gambling diaktifkan, biasanya ini kan sumber informasi juga. Iya, iya. Mungkin mereka berkeliling di desa, Iya, iya. itu saya kira hal seperti ini kembali harus dihidupkan. Ya, Pak Iklim, saya tertarik kata-kata Pak Iklim tadi, mungkin masyarakat takut ya untuk melapor. Ya, ini artinya kan kita sudah pernah bicara juga dengan kepala BNN Ogan Ilir, waktu itu ada semacam pertemuan sosialisasi bagi mereka. Di situ pernah diungkap, mereka mengatakan siapa yang memberikan informasi itu bakal ada hadiah. Pernah itu, kan? Tapi nyatanya masyarakat kayaknya masih bekerja sendiri, Iya. kawan baik polisi maupun Jadi ini. masyarakat ini Ya. kan memang tidak semua. Ya, Tapi memang sebagian masyarakat itu kan kalau tidak langsung berkaitan dengan Ya. mereka kan tidak mau apa cari ya, kesibukan. kesibukan, ya, ya. Karena tidak ada jaminan tadi. Iya. Ya, Nah, tapi mungkin takut kalau ketahuan kan mungkin Ya. ada risiko. ya, ya. Jadi saya kira memang di desa-desa itu perlu ada semacam perpanjangan tangan kepolisian. Ya, ya, ya. Bukan cuma kades atau perangkat desa kan. Iya, iya. Mungkin nanti ada ansip kan. Ya. Lalu juga ini Pak Haji, menurut saya yang juga perlu diaktifkan ini masalah apa dulu ada program polisi Sanyo. Ya, ya, ya. Polisi yang datang ke desa-desa bertemu masyarakat itu rutin ya. Sekarang ada Babin Sar. Babin Kaptimnas. Ya, Tapi ya. memang kadang-kadang ya mereka ini kan jumlahnya terbatas. ya, ya. Ya, mungkin tidak bisa terlalu sering kan. Ya. Satu orang itu mungkin membawa 4-5 desa ya. Sedangkan Iya. desa jalannya jauh-jauh. Kan? Babin Kaptimnas ini penting. Hmm. Tapi memang semakin sering polisi datang ke desa, biasanya itu suasana desa kan lebih aman. Ya? Patroli lah kira-kira. Iya, lebih aman. Ya. Tapi hal seperti itu untuk mencegah hal-hal yang terjadi, Ya. jadi pembunuhan yang hari mungkin berapa kali terjadi Iya, itu bisa iya. dikurangi. Ya, Pak Iklim. Sebelum Pak Andi Baso ya sekarang, sebelum Pak Andi Baso ini, Pak Kapolres kita itu sangat gencar ya memberantas narkoba. Sampai ada berapa kali di salah satu desa di Ogan Ilir ini yang digerbang besar-besaran. Bahkan dua desa, terakhir ada desa yang satu lagi. Iya. Tapi kayaknya narkoba ini masih seolah-olah belum berkurang ya. Terbukti baru-baru ini kan ada PLH kepala desa yang tertangkap juga nyabu. Artinya narkoba itu dari itu. Nah, ini bagaimana menurut Pak Iklim? Iya, memang saya kira semua katakanlah hal-hal yang melanggar hukum ini Pak Haji, Ya, jadi kita memang tidak punya data ya untuk mengukur apakah Iya. makin berkurang atau kurang. naik Iya. kan. Tapi setidaknya memang masalah narkoba memang harus jadi perhatian. Iya, iya. Di samping pihak polisi dan BNN kan. Ya, memang kita sebenarnya tahu bahwa di situ masih ada narkoba karena polisi itu nangkap diberitakan. Jadi kita tahu artinya masih ada. Masih Soalnya tidak jelas. berkurang itu kan. Iya. Informasi dari berita dari Apalagi kinerja polisi juga kan. Kamu ini kan dia bisa diam-diam. Ya, Ini kalau mungkin Inex
pas itu kan biasanya diiringi musik kan. Ya. Kalau ini kan jadi memang ini juga sebenarnya perlu partisipasi publik Iya, iya. masyarakat. Jadi kalau memang ada mungkin yang mencurigakan, memang perlu segera disampaikan kepada pihak berwajib ini. Berwajib. Sebab kalau tidak seperti itu mungkin lambat juga. Tapi mereka kan takutan karena tidak ada jaminan keselamatan, takut terancam juga jiwa. Makanya sekarang ini kan kalau kita mengandalkan mungkin perangkat desa dari kepanjangan dari polisi ini kan mungkin agak susah. Iya. Berarti memang saya kira memang di situ ada semacam tadi mungkin hansip, atau mungkin pembantu yang resmi ya? Iya. Yang memang dibina oleh kepolisian. Dibina oleh polisi ya. Mungkin situ akan lebih mudah informasi didapat. Iya. Dan memang saya kira memang untuk masalah narkoba ini di mana-mana. Ya. Kita berharap apalagi daerah kita ini kan menjadi daerah santri yang agamis. Justru karena itu, karena kita nih kabupaten santri ada hubungan keagamaan yang kuat. Justru kelihatan hal-hal seperti itu memang agak menonjol kan. Kalau kita lihat mungkin karena memang orang banyak kan, ada yang memang berlaku baik, ada yang mungkin tidak baik. Tapi memang harus ada kolaborasi antara kepolisian, pemerintah daerah dan ulama ini kan mencarikan solusi-solusi sehingga upaya-upaya pemberantasan narkoba, judi dan CBC itu mungkin bisa lebih cepat. Iya, Pak Iklim sebagai mantan ketua DPR organisasi daerah, artinya katakanlah mitra pertama dari pemerintah daerah ya. Sama-sama Pak Iklim dulu bagaimana masalah perkembangan narkoba? Iya, sebelum narkoba ini kan kalau zaman bahkan sebelum saya DPR itu kalau kita mungkin di Palembang misalnya kan, diskotik, di tempat-tempat hiburan, itu saya kira memang sekarang ini dibanding dulu kan lebih kelihatannya dari yang kita lihat ini relatif lebih menurun. Memang itu tetap ada. Masih tetap ada. Dan menurut saya memang ini harus bersama-sama bersama-sama, satu komando, satu kolaborasi yang baik antara kepolisian, pemerintah, daerah, dan elemen masyarakat ulamanya kan. Ini ya tentunya apapun sebenarnya kalau punya political will untuk memberantas, apalagi dari pihak kepolisian yang dorong, yang mempelopori, saya kira semuanya bisa tuntas lagi. Dulu kan zaman Kapolri Pak Sutanto kan, judi berantas, sepi aja itu sepi. Masuk yang Kapolda yang dulu ada pernah Kapolda kita juga yang atas Pak siapa tuh yang orang Medan tuh ya? Iya. Memang artinya kalau pihak aparat kepolisian atau aparat keamanan kan betul-betul punya political will yang kuat, semua kejahatan ini bisa diberantas. Dan memang didukung oleh partisipasi publik, termasuk mungkin pers, termasuk juga ulama otomatis kan, elemen masyarakat yang ada ini, pemuda kadang berundang dengan FPI itu terlibat di situ bersama-sama dengan dipimpin oleh Kapolres misalnya kan, saya kira bisa. Tapi saya kira saya beberapa kali ikut pertemuan di BNN ya, semacam sosialisasi dari lembaga tersebut tahun-tahun kemarin. Ada satu yang dituntut oleh masyarakat. Kenapa informasi ini kurang nyambung? Masyarakat tidak mau menyampaikan atau enggan menyampaikan. Itu jaminan kembali pada jaminan tadi, jaminan keselamatan. Ini bagaimana polanya seperti itu? Kira-kira. Berarti kan mungkin banyak orang yang kemarin itu oleh BNN ada semacam semacam penyuluhan. Atau mungkin pelatihan kan? Nah, mesti orang-orang ini itu dijadikan kaki tangan atau mungkin semacam yang mereka memang anti narkoba misalnya kan, ini dipromosikan, diorganisir. Ada jaminan-jaminan tertentu. Diorganisir, dibuatkan organisasinya misalnya kan, lalu juga diberikan jaminan yang sampai kemudian mereka terancam. Jaminan bukan duit Pak. Jaminan keselamatan sudah. Artinya ada semacam memang di backup. Di backup. Jangan terlepas. Itu. Jadi ini dimanfaatkan seperti itu. Sehingga
keterlibatan publik ini kan memang penting lagi. Iya. Apapun kalau publik terlibat, sebagai informasi yang benar, tapi jangan fitnah ya, kan? Iya, iya. Yang memang fakta. Saya yakin kita akan lebih mudah. Iya. Keamanan yang paling kepolisian atau siapapun lah yang memang tugas ini kan akan lebih mudah untuk mengatasi itu. Oh ya, baik Lim. Dari awal kita berbicara ini tentang kriminal, narkoba, sudah banyak juga yang kita sampaikan, mudah-mudahan ini menjadi perhatian dari pihak kepolisian, terutama apalagi sekarang ini Pak Kapolres yang baru. Apa mungkin kita mengundang Pak Kapolres untuk podcast di sini? Ya, saya Klik kira, apa yang akan beliau? saya kira memang perlu komunikasi lah. Ya, Komunikasi antara kepolisian dan masyarakat kan. ya, Apalagi wartawan seperti kita ini kan Ya. untuk sharing. ya, ya, Sharing, tapi intinya kita berkeinginan, berkeinginan untuk membantu aparat Ya. penegak hukum ya. ya, Mungkin di situ dengan melalui podcast seperti ini, Ya. sosialisasi, ya, setidaknya itu kan akan ada partisipasi publik. ya, 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 Apa seperti itu? ya, Jadi memang saya kira cukup tepat kalau seandainya Pak Kapolres juga bersedia untuk ya, ya. dengan cara seperti ini kan. Iya, iya, ya. Ya, kita usahakan kita upayakan ke depan kita akan menghubungi beliau secepatnya. Dan saya kira memang fenomena yang terjadi tentang kalau soal peran masyarakat kayaknya masih tuntutannya jaminan keamanan. Itu yang mungkin kalau Pak Kapolres nonton ini mungkin itu salah satu bagaimana trik beliau untuk mengantisipasi atau menerapkan hal ini. Nah, itu Pak Fikri. Iya. Terakhir silakan masih ada Pak. Ya, saya kira memang Pak Edi, Ya. untuk khusus wartawan bicara ini, Ya, kalau bisa di continue kan, ya, mungkin ada peristiwa-peristiwa atau berita tentang daerah kita yang Ya. menonjol, maupun juga mungkin regional atau nasional Ya. yang perlu dibahas oleh kita. ya, Tidak apa-apa kita ya. hitung-hitung kan sebagai input berperan untuk kontribusi, Ya. karena kita berkontribusi pemikiran terhadap bangsa dan negara kita. Ya, terus kita membantu kepolisian ya. Ya. Karena tanggung jawab seluruhnya keamanan ini bukan cuma kepolisian. Betul. Kita rakyat harus jaga. Kita sebagai masyarakat, sebagai wartawan, peran kita di sini mungkin Iya. untuk membantu beliau. Kita kan nggak mungkin nangkap ya, Ya. nangkap nggak mungkin. Ya, Tapi kita hanya memberikan mungkin pemikiran pemikiran, atau informasi ya, atau memotivasi. ya, Tapi intinya kita ingin daerah kita ini betul-betul kondusif lah. kondusif, Ya, sehingga pemerintahan baik siapapun Ya. akan mendapat reward ya, Ya. dari masyarakat maupun dari atasan. ya, ya. Masih ada lagi yang perlu Pak Iklim di ujung waktu, silakan kalau masih ada. Ya, saya kira untuk sementara ini Pak Haji. Ya, Jadi mungkin tema kita masalah wartawan bicara ya. berbicara. Ya, Kemudian di Kupas ini kan masalah isu yang berkembang. isu berkembang, kebetulan ada prosedur kriminal ya. Ya, ya, ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat kita. Iya. Bagi Insya Allah. kepolisian. Ya. Amin. Kalau bisa, ini edisi pertama wartawan bicara di podcast Agung Post Group, dan narasumbernya sudah jelas antara saya, HM Sarifudin Basri, Syahda M. Korsi, dan Pak Iklim Cahya, dan kita juga akan mendatangkan pihak-pihak yang terkait, termasuk komentator Pak Iklim ya. Iya. Jadi artinya kita ini terus ya, bukan cuma batas di sini artinya. Mungkin entah 2 hari sekali, seminggu sekali, atau sebulan sekali kita melihat perkembangan isu, Iya. gitu kan? Ya, saya kira demikian dulu Pak Iklim, nanti kita ketemu lagi di edisi kedua wartawan bicara. Saudara bisa, demikian perbincangan kami wartawan bicara edisi pertama di podcast Agung Post Group. Lebih kurang kami mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.